Rumah 1. Pak Putra berjalan membukakan pintu untuk Joy yang sudah dia dengar berteriak memanggil dirinya untuk keluar dari dalam rumah. Dengan langkah yakin dan bahagia, Pak Putra membukakan pintu untuk Joy dan berharap akan keberhasilan semua rencananya. Pak Putra membukakan pintu dan, ding dong, seru dua pengawal Joy yang berdiri sambil menatap Pak Putra dengan tatapan seperti joker. Pak Putra malah berteriak sekencang-kencangnya karena kaget melihat dua wajah seram di depannya. Joy terkikik geli di belakang kedua pengawal itu. Bisa-bisanya mereka berdua sama persis seperti tuannya. Ada-ada saja. Kurasa ini anak didikan Dianra dan Outnal. Kikik Joy. Pak, kenapa duduk di lantai? Oh ayolah, jangan merendah seperti itu, ucap Joy sambil melenggang masuk ke dalam rumah tanpa mempedulikan papanya yang jatuh di atas lantai. Pak Putra malah terkejut melihat penampilan Joy yang begitu menyeramkan. 1 bulan sejak pernikahan Joy dan Pasco terjadi, perubahan wanita itu benar-benar drastis. Sebulan lamanya mereka tak bertemu, tetapi Joy berubah seperti orang asing. Joy masuk ke dalam rumah. Mama, teriak Joy. Mama, Joy pulang, Ma. Teriaknya lagi namun tak ada yang menyahut. Pak Putra yang mengikutinya dari belakang terdiam saat mendengar Joy memanggil istrinya yang kabur dari rumah sejak 2 hari yang lalu karena kesalahan dirinya. Mama kamu lagi pergi Joy, dia lagi cari bau untuk kakak kamu, ucap Pak Putra. Kakak kamu lagi sakit, ucap Pak Putra selembut mungkin. Belum lagi melihat 2 bodyguard yang tubuhnya besar-besar berdiri di dekat Joy, membuat ruang gerak Pak Putra sedikit kurang leluasa. Oh, ucap Joy dengan nada angkuh dan centil, seperti bukan dirinya. Sialan kau anak tidak tahu diri, beraninya kau berkata sombong di depanku. Tunggu saja, aku akan membuatmu menuruti semua keinginanku, maka putri kesayanganku akan selamat dari sakitnya, batin Pak Putra. Joy berjalan dengan angkuh, dia melewati kamar Amel, namun tiba-tiba dia berbalik dan mencoba untuk membuka pintu kamar itu. Dengan sigap Pak Putra menghalangi Joy mendekati kamar Amel. Sepertinya ada sesuatu yang dia sembunyikan di kamar putrinya itu. Kakakmu sedang tidur, nanti saja masuknya, dia sedang tidak enak badan, ucap Pak Putra yang sudah berdiri depan pintu kamar putri kesayangannya. Bau amis, batin Joy. Bukan hanya Joy yang menyadari hal itu, kedua bodyguardnya juga merasakan hal yang sama. Mereka mencium bau menyengat dari kamar Amel. Setahu Joy, Amel adalah tipikal pembersih dan tidak menyukai jika kamarnya berbau sedikit pun. Bahkan sejak kecil, Amel adalah tipe gadis pembersih meskipun semakin parah sejak dia beranjak dewasa. Segala hal akan dia bersihkan dan Pak Putra menyayangi Amel karena dia gadis pembersih. Baginya itu satu nilai plus wanita itu, padahal dia tidak tahu ada sesuatu di balik sikap pembersihnya yang berlebihan itu. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Sebulan tak kesini tetapi segala hal menjadi misterius, gumam Joy yang sudah duduk di sofa ruang tamu. Namun dia terkejut saat melihat sofa yang berdebu, belum lagi musim kemarau. Jika tak dibersihkan sehari saja pasti akan langsung berdebu. Aku kan membeli vacuum cleaner, tapi kenapa ini sangat berdebu? Pikir Joy yang kembali bangkit berdiri untuk membersihkan pakaiannya. Pak, kenapa rumah kotor dan lusuh seperti tidak dibersihkan saja? Ucap Joy heran. Dibersihkan kok, cuman debu emang tebal banget, ucap Pak Putra seraya mengusap keningnya. Dia seperti merasa ketakutan, belum lagi saat mendengar nada bicara Joy yang sedikit membentak dan mendominasi. Jadi Joy mengangguk. Jadi ada apa papa memanggilku kemari? Tanya Joy. Begini nak, sebaiknya kita minum dulu sebentar, papa ambilkan, ucap Pak Putra yang langsung melongus ke dapur tanpa sempat mendengar jawaban anaknya. Tapi Pak, biar Joy aja, ucap Joy namun tak digubris oleh Pak Putra. Bodyguard Joy membisikkan sesuatu ke telinga Joy yang langsung membuat gadis itu sedikit terbelalak. Dia tidak terpikir sampai di sana. Joy, jangan meminum minuman yang diberikan pria itu. Saya sudah sedikit curiga dengan rumah ini. Belum lagi bau amis dari kamar tadi, kami takut minuman itu diberi sesuatu, pesan pengawal itu pada Joy. Joy mengangguk paham, bersyukur dia membawa 2 pengawal bersamanya, jika tidak dia akan kecolongan bagian ini. Di depan Joy kini tersedia minuman yang dibawakan oleh Pak Putra. Kedua bodyguard Joy malah duduk di samping Joy melindungi Joy di kiri dan kanan. Melihat mereka bertiga sontak membuat Pak Putra sedikit gemetar karena aura mencekam dari Joy.
Minum dulu nak, setelah itu kita bicara, ucap Pak Putra sambil memberikan minuman pada Joy. Tak enak jika menolak minuman yang disuguhkan orang tuanya, tetapi jika diminum Joy tidak tahu apa yang dimasukkan pria itu ke dalam minumannya. Terima kasih Pak, ucap Joy. Kalian juga minumlah, ucap Pak Putra pada dua bodyguard itu. Salah satu bodyguard mengambil gelas mendahului Joy dan mencicipi minuman itu namun tidak menelannya. Obat ini, batin pria itu saat tahu rasa dan bau yang ditimbulkan obat itu. Mereka tentu saja tahu jenis obat-obatan karena sudah berhubungan langsung dengan dunia narkotika, bahkan beberapa kali mencuri dan menggagalkan penjualan narkotika milik aliansi besar lainnya. Minuman yang dicicipi oleh pria itu ternyata dicampur dengan obat halusinogen yang membuat siapapun yang meminumnya akan menurut dengan orang yang memberi perintah. Joy sadar kalau ada yang salah, dia mengangkat gelasnya dan melakukan seperti yang dilakukan oleh anak buah yang mendampinginya. Nyonya ikuti saja arahanku, bisik salah satu pengawal itu yang dibalas anggukan kepala oleh Joy. Setelah meminum minuman itu, Pak Putra tersenyum menatap putrinya. Anak papa, aku merindukanmu nak, ucap Pak Putra berusaha mengambil hati Joy. Joy melirik pengawal, pria itu mengangguk sedikit. Joy juga merindukan papa. Apa kabar dengan papa? Sudah sebulan Joy tak ke rumah. Apa yang mau papa bicarakan? Tanya Joy. Ada yang benar-benar harus kamu lakukan untuk papa, ucap Pak Putra sambil mengeluarkan beberapa dokumen di hadapan Joy. Nyonya berakting pusing dan menurut saja setelah itu lanjutkan permainan, kami akan pura-pura tidur, bisik pengawal saat melihat ada kesempatan karena Pak Putra fokus pada dokumennya. Joy paham sebenarnya sangat sakit hatinya saat mengetahui apa yang dilakukan oleh papanya, tapi dia akan melihat sejauh mana papanya melangkah untuk menjebaknya. Nah, kau sayang kan pada papa? Tanya Pak Putra. Apa, kepalaku pusing? Ucap Joy yang tiba-tiba lemah alias pura-pura lemah. Tak apa, kau akan paham maksud papa. Kau harus berpisah dengan Pasko karena Pasko akan kujodohkan pada kakakmu Amel. Kau mau kan menandatangani surat ini sayang? Ucap Pak Putra to the point. Hampir saja Joy keluar dari ranah aktingnya. Bagaimana bisa papanya meminta Joy berpisah dari suaminya? Tega, batin gadis itu menangis. Kakakmu sedang sakit, dia butuh seseorang pendamping dan dia menginginkan Pasko sebagai pasangannya. Kali ini nada bicara Pak Putra mendominasi saat dia berpikir kalau dia berhasil membuat Joy meminum minuman berbahaya itu. Kenapa Pak? Tanya Joy dengan nada lemah. Karena hanya Amal yang patut bahagia, bukan dirimu anak sialan, ucap Pak Putra sambil menarik kasar tangan Joy untuk segera menandatangani surat perceraian yang sudah dia siapkan untuk Joy tanda tangani. Tetapi menurut dan tanda tangan tegas pria itu. Tangan Joy bergerak dan